Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Kita masuk pada pembelajaran yang ke-6. Walaupun kalian belajar di rumah, Pak Agung berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya belajarnya ya. Baiklah, Pak Agung akan menjelaskan pembelajaran hari ini. Ya, setelah dijelaskan nanti Pak Agung menugaskan kalian untuk menulis penjelasan Pak Agung ini di buku tulis kalian masing-masing. Dicatat ya di buku tulis, ditulis yang rapi supaya Pak Agung mudah membacanya ketika Pak Agung mengecek pekerjaan kalian. Anak-anakku yang Pak Agung banggakan, yang pertama-tama anak-anak, bahwa kita tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia adalah merupakan masyarakat yang beragam ya, beragam atau berbineka. Makanya semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kalian tahu bahwa masyarakat kita itu beragam adatnya, beragam budayanya, tarian ya, beragam bahasanya, beragam suku bangsanya, dan juga beragam agama di negara kita. Berikutnya anak-anak, negara kita Indonesia mengakui bahwa ada 6 agama yang bisa dianut oleh rakyat Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu ya, Konghucu yang biasa kebanyakan dianut oleh rakyat yang mempunyai suku Tionghoa ya. Kemudian berikutnya anak-anak, yang ketiga, walaupun kita berbeda agama anak-anak, kita harus saling menghargai ya, saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain, saling menghormati ya, harus saling menghormati ya, tidak boleh bertengkar dengan pemeluk agama lain, tidak boleh saling mengejek ya dengan orang yang agamanya lain. Terutama kalian juga dengan teman-teman tidak boleh saling mengejek. Kalau saling mengejek nanti pasti akan terjadi pertengkaran ya, terjadi pertengkaran. Kalau terjadi pertengkaran berarti terjadi perpecahan ya, tidak bersatu lagi lah. Itulah yang tidak boleh ya, kalian harus belajar saling menghargai, saling menghormati dengan orang lain sejak kalian masih kecil seperti saat ini. Kemudian yang berikutnya anak-anak, yang keempat, sikap saling menghargai itulah yang harus kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau semua saling menghargai, semua saling menghormati ya, tentunya negara kita akan tetap bersatu ya. Kalau negara kita bersatu, hidupnya masyarakat menjadi tenang, menjadi tentram, karena tidak ada pertengkaran, tidak ada tawuran ya, tidak ada demonstrasi ya. Itu karena apa? Karena bisa saling menghargai, bisa saling menghormati. Di bawah ini nanti Pak Agung akan membacakan teks bacaan yang nanti kemudian ada pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan teks bacaan ini. Ya, di buku paket kalian anak-anak, ya teks bacaan itu nanti di buku paket halaman 122 dan 123. Ya. Udin, Edo, dan Penny merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda-beda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Penny beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu,
Udin, Edu dan Penny mewakili kelasnya dalam perlombaan bakia beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Demikian teks bacaan yang sudah Pak Agung bacakan anak-anak. Nanti tolong bisa dipahami kemudian sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan teks bacaan yang sudah Pak Agung bacakan di atas, atau nanti kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 122 sampai 123. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edu, dan Penny? Kalian menuliskan ya pendapatnya. Persahabatan Udin, Edu, dan Penny menurut kalian bagaimana? Baik atau tidak? Perlu dicontoh atau tidak? Alasannya apa? Gitu ya, nanti disampaikan. Ya, kalau tidak baik karena apa? Kalau baik karena apa? Kalau tidak perlu dicontoh karena apa? Kalau perlu dicontoh karena apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Pak Agung yakin kalian pernah. Nah, jika pernah, ceritakan bagaimana kalian bekerja sama dengan teman kalian yang beragama lain, tidak sama dengan kalian. Misalnya kalian dengan teman kalian yang Islam dengan yang Kristen, misalnya begitu ya. Kemudian jika belum pernah, tuliskan sikapmu. Nah, jika belum pernah, kalian diminta juga menuliskan sikap kalian jika nanti kalian punya teman yang berbeda agama. Kemudian pertanyaan terakhir yang harus kalian jawab adalah, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Ya, disimpulkan ya. Dari cerita itu apa yang bisa kita pelajari, kita contoh ya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian anak-anak 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Demikian, selamat belajar. Pak Agung berharap kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan, selalu cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi ya. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa selalu memakai masker. Demikian, selamat belajar.